Shalom, puji Tuhan. Malam ini kita akan bahas, saudaraku, yaitu tentang kunci Daud, ya kan? Tentang yang saya kasih judul tentang jubah kebenaran. Nah, kata kunci Daud ini tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 7, saudaraku, di perjanjian baru. Kita akan baca sama-sama ayatnya, Wahyu 3 ayat 7. Baik, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang percaya katakan amin. Siapa pemegang kunci Daud? Itu sebenarnya Yesus Kristus sendiri, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok pakai istilah kunci Daud? Nah, kita akan bahas, saudaraku. Nah, apa sih sebenarnya kunci Daud itu? Ya, karakteristik daripada kunci Daud adalah seperti yang ditulis di dalam Wahyu 3:7, saudaraku. Yaitu apa? Apabila ia atau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat apa? Membukanya. Katakan amin, saudaraku. Apabila Tuhan sudah membuka pintu-pintu berkat dan kehidupan buat kita, tidak ada kuasa dan kekuatan yang dapat menutupnya lagi. Saudara percaya katakan amin. Kalau Tuhan sudah menutup pintu kutuk dan kebinasaan bagi hidup kita, tidak ada kuasa dan kekuatan yang dapat membukanya lagi. Yang percaya katakan amin. Saudara bilang aminnya amin di mulut, tulis juga di live chat. Amin, 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 amin. Ya, saudaraku. Nah, itu di perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama, saudaraku yang khusus, itu menjelaskan siapa orang yang diberikan otoritas untuk menerima kunci Daud. Dia pakai istilah kunci rumah Daud. Kita baca di dalam Yesaya pasal 22. Saudara, Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Nah, ini nanti di ayat Yesaya 22 ayat 22. Kata 2 bicara tentang saksi. Dari sini kunci Daudnya 2, saudara. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkah. Baca yang keras. Aku akan mengenakan apa? Yang pertama, jubahmu kepadanya. Yang kedua, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Yang ketiga apa? Kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Dan yang keempat apa? Maka ia akan menjadi apa? Bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Bahunya, tanggung jawab bicara. Kunci, ya kan saudara? Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, ada 4 faktor penting yang menjadi prasyarat bagi seseorang yang akan menerima kunci Daud. Ini bicara tentang otoritas, kuasa yang Allah beri kepada setiap orang percaya, saudara dan saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Katakan amin, saudaraku. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus turun. Ini Kisah 1 ayat 8. Itu kita tahu di loteng atas. Ya kan, saudaraku? Ya kan? Di Bukit Sion. Yang di bawahnya kalau saudara datang ke tanah perjanjian, di bawahnya itu ada kubur Yesus. Kubur Daud. Kubur Daud. Memang ini Daud ini, saudara. Itu dikatakan bahwa ini menurut ininya kata, dia lahir tuh di hari Pentakosta. Meninggal di hari Pentakosta. Di kuburannya dia, itu adalah tempat di mana pencurahan Roh Kudus yang terjadi di hari Pentakosta. Jadi benar-benar orang ini, Daud ini adalah orang yang suka banget sama apa? Hadirat Allah. Sama Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, mana ada hadirat Allah, di situ ada kuasa. Ada kuasa Allah. Kuasa itu yang membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Ini Daud, saudaraku. Yesus itu keturunan Daud. Makanya dia bilang, hai anak Daud. Saya berdoa saudaraku yang Kristus, kita bisa mengerti ini. Kita mau mengidamkan ini dalam hidup kita. Saudara, kalau
Semua orang butuh kuasa. Tapi jangan sampai kita menggunakan kuasa secara salah dan menggunakan kuasa yang salah. Allah sudah beri kepada kita sebagai anak Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Katakan amin saudaraku. Nah, sekarang kita bisa, bagaimana Roh Kudus itu turun? Kita akan bisa melihat Roh Kudus akan turun dan mengurapi seseorang. Ya kan, itu supaya kita dapat kunci Daud. Itu dijelaskan dalam Yesaya pasal 22 tadi. Yang pertama, saudara, pertama, orang ini akan dikenakan apa? Jubah. Saya pakai istilah namanya jubah kebenaran. Yang kedua, orang ini akan mengenakan apa? Ikat pinggang kebenaran. Yang ketiga, orang ini akan menerima apa, saudara, berani memikul tanggung jawab. Yang keempat, dia akan menjadi seorang apa? Seorang bapak. Seorang bapak. Mau gak saudara jadi bapak? Bapak itu kan sumber. Bapak itu yang melindungi, yang memelihara, yang mencukupi. Bapak. Jadi saudara mau dapat kunci Daud? Katakan amin saudara. Kita ini perlu hidup dengan kuasa Allah. Kita butuh kuasa. Katakan amin. Nah, yang pertama yang kita mau bahas adalah faktor pertama yang penting adalah apa saudara? Ya kan, dikatakan apa saudaraku, bahwa ya kan, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Yang pertama tentang jubah, yaitu jubah kebenaran. Kita akan bahas hari ini tentang jubah. Kalau kita mau menerima kunci Daud, otoritas dan kuasa Allah, saudaraku, hidup dalam kuasa, kita perlu mengerti tentang arti kata jubah ini. Apa sih jubah, saudaraku? So kita lihat sini. Saudara pernah baca di kitab Injil Lukas, pada waktu anak yang hilang keluar dari rumahnya, seorang anak bungsu, dia minta harta bagiannya dia kepada bapaknya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, dia foya-foya, pesta pora, dia habiskan hartanya, lalu pada waktu itu dia sadar, dia mau makan gak bisa, dia udah bekerja di kandang babi, dia sadar di rumah bapaknya banyak makanan, lalu dia pulang. Waktu dia pulang, dia berkata, aku sudah berdosa pada sorga dan berdosa pada bapak. Waktu dia pulang saudara, maka hal pertama yang dilakukan oleh bapaknya adalah apa? Anak ini dikenakan apa? Jubah. Dia diberikan jubah. Jadi jubah ini penting saudara. Padahal waktu dia keluar, dia pakai jubah apa? Jubah seorang anak. Jubah kebenaran. Ya saudara, tapi berjalannya waktu setelah dia ambil keputusan untuk bekerja di kandang babi, dia pakai jubah apa saudara? Jubah seorang budak. Saudara, makanya pada waktu dia pulang, bapaknya lihat ini budak ini, diperbudak oleh dunia. Saudara, makanya diganti jubahnya menjadi jubah apa? Jubah anak. Ini jubah kebenaran. Bukan, dia mau kerja sama bapak. Dia mau jadi budak bapaknya. Bapaknya enggak, kau tetap anak tapi hatimu adalah hati hamba, hati budak. Hati boleh, tapi jubah harus anak. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah ketika Bartimius, dia pengemis yang buta di kota Yeriko, dia berseru pada Yesus. Pada waktu Yesus melintas, melewati Yeriko, dia gak mau Yesus cuma melewati, tapi dia mau supaya Yesus melawat dia. Maka dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pada waktu itu saudara, Yesus dengar, Yesus berkata, saudara, panggil dia. Pada waktu Bartimius dipanggil oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Bartimius? Bartimius membuka jubahnya. Jubah apa yang dia buka? Jubah pengemis. Yang dibuka oleh Bapa adalah jubah budak. Saudara, dikenakan jubah apa? Jubah anak, jubah kebenaran. Pada sebelum Bartimius menerima kesembuhan, dia harus tanggalkan dulu jubahnya yang lama. Jadi jubah ini penting saudaraku yang kasih Kristus. Ya kan? Memang jubah ini adalah pakaian terluar yang bukan hanya berfungsi untuk menutupi tubuh kita, tetapi saudara, jubah itu menunjukkan apa? Status dan identitas. Saudaraku, orang bisa mengenali dan mengakui kita, mengakui saudara. Mungkin saudara seorang hakim, atau seorang pengacara, atau saudara seorang jaksa. Berdasarkan apa? Jubah yang saudara kenakan dan kursi yang saudara duduk di ruang pengadilan. Jubah hakim beda dengan jubah pengacara. Jadi jubah menentukan apa? Status dan identitas. Nah di dalam Alkitab saudara, jubah berkaitan erat dengan sesuatu yang jasmani, tapi juga sesuatu yang rohani. Nah
Sehubungan dengan kunci Daud di sini, saudara, saya mau jelaskan tentang Daud ya. Daud ini seorang yang mengerti secara mendalam bahwa jubah yang dia kenakan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi hidup dia. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 3 sampai 5. Saudara, Samuel 18 ayat 3 sampai 5. Di sini dijelaskan, kita baca sama-sama. 1 2 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan apa? Jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Saya cek dalam bahasa Inggris, saudara, New King James Version ya. Selalu berhasil tuh ada katanya namanya behave wisely. Dia terjemahkan behave wisely. Kemana juga Saul menyuruhnya, ya kan? Sehingga menyuruhnya sehingga Saul mengangkat dia menjadi apa? Mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai siapa? Saul. Nah, saudaraku yang kasih Kristus, saya coba cek tentang kata selalu berhasil. Ya, kata selalu berhasil dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya itu adalah behave wisely. Nah, saya cek lagi dalam bahasa Ibraninya itu pakai kata sakal. Coba katakan bersama dengan saya, sakal. Sakal itu artinya apa, saudara? Bertindak bijaksana, hati-hati, cerdas, ahli, terampil, berhasil, beruntung, atau good success. Berhasil dan beruntung, good success. Ada yang namanya bad success. Dia bisa dapat apa yang dia mau, tapi dia mengalami yang namanya penderitaan setelah dia dapetin sesuatu. Itu namanya bad success. Tapi saudara, seorang yang dapetin jubah ini, dia akan dapat sakal. Bukan apa? Bukan bad success, tapi good success. Good success itu apa? Berhasil dan beruntung. Katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu saudara sini. Ketika Daud menerima dan mengenakan jubah Yonatan. Yonatan siapa? Ini putra mahkota loh sebenarnya. Pangeran. Dia adalah anak daripada Raja Saul. Anak laki-laki, saudaraku. Waktu dia menerima jubah Yonatan, saudaraku, Alkitab katakan Daud maju berperang dan ia selalu apa? Berhasil. Kemanapun juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit, saudaraku. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh para pegawai-pegawai Saul. Jadi gini, saudara, sejak Daud mengenakan jubah Yonatan, Daud memiliki sebuah pengurapan khusus. Sehingga ia bisa bertindak apa? Bijaksana, hati-hati, cerdas, ahli, terampil, dan mendapat apa? Good success. Daud selalu berhasil dalam penugasannya. Saya berdoa saudara juga selalu berhasil dalam penugasan saudara. Katakan amin. Daud disukai oleh raja, oleh pegawai istana, dan seluruh rakyat. Ini kuncinya. Kita harus merasa dan harus bisa disukai oleh atasan kita, oleh rekan kerja kita, oleh bawahan kita. Ini kunci sukses. Yang mau katakan amin. Ini yang dialami Daud, saudaraku. Kita nggak bisa ngomong. Jangan bangun, jangan sering ngomong dan berpikir kita ini dibenci terus. Itu yang namanya kuasa gelap ya, roh dunia. Ya, selalu orang-orang dunia itu selalu berpikir gini, sudah, kita ini dibenci, kita ini dimusuhin, itu dijauhin. Kalau bisa saudara mulai harus buang pikiran-pikiran dan omongan seperti ini. Kalau saudara mau, ya kan, mendapatkan yang namanya kunci daripada Daud. Katakan amin, saudara. Lihat di sini. Daud, saudara apa? Karena setelah dia dapat jubah daripada Yonatan, Daud dipromosi oleh raja menjadi apa? Panglima perang. Jadi rupanya nih jubah ini penting. Dengan dia dapat jubah dari Yonatan, Alkitab katakan dia bisa behave wisely. Dia bisa berperilaku bijaksana, cerdas, terampil, ahli, dan apa saudara? Good success.
kita juga perlu menerima dan mengenakan jubah kebenaran. Ada lagu lama dulu, ku kenakan jubah pujian Dan segala bebanku lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Sekali lagi katakan, ku kenakan jubah pujian. ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah, ku kenakan jubah. Sekali lagi katakan, ayo buka suaranya, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Saudaraku yang Kristus, orang semua bisa nyanyi. Tadi tidak semua orang kalau nyanyi itu orang ngalami jamahan Tuhan. Orang bisa nyanyi dan rekam kaset. Saudaraku, zaman dulu kaset ya, kaset, ya kan? Tapi tidak semua orang, ya kan, muji Tuhan, ngerekam kaset, lalu orang yang dengar dari kasetnya itu bisa sembuh, bisa mengalami perubahan. Lalu dari kasetnya itu menjadi satu, jadi mengubah daripada gereja-gereja yang ada. Saudaraku, apa yang menyebabkan itu? Karena hamba Tuhan ini dapat apa? Jubah pujian. Siapa namanya? Saudara, Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Awal-awal saudaraku, lagu-lagu kaset-kasetnya itu, saudara, itu sangat memberkati saya secara pribadi. Saudaraku, di masa-masa saya berada dalam lembah air mata, masa-masa di mana tidak ada pengharapan, lagu hambanya inilah yang kami dengarkan terus setiap hari. Saudaraku, ini yang menguatkan, yang membawa saya melewati yang namanya lembah air mata, akhirnya menjadi lembah yang bermata air. Ya kan? Ada satu lagu yang pernah ya diinikan, tulis, ya kan? Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Ini lagu, saudara, dinyanyikan oleh Pak Niko, dikarang Pak Niko, kasetnya juga ada. Di awal-awal, saudara tahu, kita tahu ya, tahun-tahun ya sekitar tahun 90-an lah, 90-an awal, saudaraku masuk, ya kan, 80-an, 98 awal. Apa sih nyebabnya? Karena beliau ini dapat jubah pujian. Katakan amin. Rekaman meledak. Kita lihat lagi saudaraku. Semua orang nginjil supaya orang bisa percaya Tuhan. Orang juga bikin KKR, penginjilan, saudaraku, penginjilan. Tapi coba saudara lihat seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Saudara, di YouTube-nya tuh masih ada. Tahun-tahun 50, 60, 80-an. Saudara, 70-an, 80-an. Itu yang datang itu saudara. Satu stadion besar. Saya masih ingat pada waktu saya masih kuliah pada waktu itu saudaraku. Ya kan, sekitar tahun-tahun 80, 84, 85. Pada waktu itu. Kita ada di Senayan, Balai Sidang Senayan. Itu pakai satelit. Saudara, seluruh dunia itu dengar khotbah daripada hambanya. Itu jutaan orang zaman dulu dengar lewat satelit, nonton, itu hal yang itu. Begitu banyak orang bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Kok Billy Graham khotbahnya sederhana, tapi membawa orang-orang tuh mau percaya sama Tuhan. Karena beliau almarhum mendapatkan jubah penginjilan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth.
Setiap kali dia berdoa untuk orang sakit sembuh. Bahkan orang mati, saudara, itu didoakan orang yang mati hidup kembali. Bukan 1, 2, 3, lebih daripada itu. Apa yang menyebabkan hamba Tuhan ini mendapatkan jubah? Jubah apa? Jubah kesembuhan. Ibu bapak saudara yang Daud ketika dia kenakan jubah, bukan jubah sekedar jubah. Di sini bicara tentang memang ini adalah satu yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena ngapain sih? Harus pakai itu, pakai minyak urapan, pakai itu. Kayak dukun, kayak apa sekarang. Ada banyak orang punya pikiran seperti itu. Bukan itu poinnya ibu bapak. Ini bicara tentang kita baca Alkitab bukan cuma sekedar kita tahu Alkitab. Kita mau baca Alkitab karena kita mau belajar. Ya kan apa saudara? Ketaatan tuh daripada apa yang diperintahkan ini. Ketika kita ada ketaatan di situ, maka kuasa Allah akan turun di tengah-tengah kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, Daud pada waktu dia dapatkan jubah Yonatan, itu benar-benar selalu berhasil. Akhirnya apa saudara? Keberhasilan Daud memecahkan rekor daripada siapa? Saul. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan apa? Berlaksa-laksa lebih banyak. Ibu-ibu yang bilang, hal ini saudara membuat apa yang terjadi? Saul, Raja Saul yang adalah bapak mertua. Yang tadinya Saul begitu mengasihi Daud. Karena dia adalah pembawa senjatanya Saul. Dialah ajudan dia, panglima perang juga. Dan juga mantu, anak mantu. Yang sangat dikasihi dia. Bahkan setiap penugasan Saul kasih tugas kepada Daud selalu berhasil, senang kan berhasil. Tapi satu titik ketika dia melihat bahwa Daud lebih berhasil daripada dirinya. Apa yang terjadi? Saul yang mengasihi Daud berubah menjadi Saul yang mendengki Daud. Pada waktu dia mendengki iri dan benci, maka Saul berusaha keras untuk apa? Membunuh Daud. Saudaraku yang sebenarnya kita lihat di sini, ya kan? Kita bisa melihat sini bagaimana pengurapan khusus dari sebuah jubah yang dipakai Daud, yang membuat dia bisa behave wisely, berperilaku bijaksana, terampil, ahli, cermat, peka. Saudara sini, saudaraku, Daud bisa merespon setiap masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Ketika Saul mengejar Daud untuk membunuhnya, Alkitab bilang di sana begini, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang goa itu. Saudara, ini goa pernah Saul buang hajat. Saudara sudah tahu kan? Rupanya di goa ini kan dia buang hajat, gak mungkin masuk sampai ke dalam. Di depan pintu goa lah, agak jauh dikit sudah situ. Jadi ya kan saudaraku, rupanya di belakangnya ada siapa? Kan gelap, ada Daud dan pasukan. Orang yang mau bunuh Daud, sekarang dia ada di belakang, di depannya Daud membelakangi. Itu Daud punya kesempatan untuk apa? Membunuh orang ini. Orang yang membunuh itu bisa untuk dibunuh. Tapi perhatikan saudaraku, apa yang terjadi? Kita baca dalam 1 Samuel pasal 24. Apa respon Daud? Ini kalau gak ada jubah, pasti kejadiannya udah berbeda. Karena Daud punya jubah. Nah, kita lihat. Lalu berkatalah 1 Samuel pasal 24 ayat 4-7. Kita baca sama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Ya, anak buah Daud, pasukannya Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Apa artinya? Jadi pasukannya Daud itu tahu janji Tuhan. Bahwa inilah waktunya Daud yang sudah diurapi jadi raja. Tapi belum, istilah gini, saudara sudah pegang SK. Tapi nunggu hari pelantikan. Bukannya dilantik, malah saudara dikejar-kejar untuk dibunuh. Lalu anak buah Daud berkata, inilah saatnya hari pelantikan. Ya kan, gak mungkin ada 2 raja di satu kerajaan kan, saudara. Harus bunuh dulu raja yang ada, baru raja yang berikutnya bisa naik. Saudaraku, dia bilang, ini dia hari yang Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah saudara, ini perkataan firman Tuhan loh.
yang diucapkan para anak buahnya Daud. Ini Tuhan ngomong gini sama kamu nih. Ini firman Tuhan nih. Ya, kadang-kadang kita bisa tahu firman Tuhan, jangan salah pakai. Betul gak saudara? Jangan salah pakai. Ini emang firman. Perkataan ini kan hanya besar. Tapi maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan dia potong. Maksudnya kan suruh bunuh, anak buahnya bilang bunuh. Tapi dia nggak bunuh, cuma potong. Potong puncak ujungnya, cuma jubah. Pada waktu dia potong puncak, apa yang terjadi saudara? Ini jubah inilah. Jubah itu adalah roh Tuhan sendiri yang ada dalam diri Daud yang membuat apa saudara? Dia berkata, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak. Siapa? Puncak Saul. Yang bikin Tuhan roh Tuhan. Bilang jangan. Dari situ Roh Kudus kasih pengertian. Jubah ini. Roh Kudus sendiri yang berkata apa? Lalu berkata lagi kepada orang-orangnya. Jauhkanlah Tuhan. Jauhkanlah Tuhan. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni apa? Menjamah dia. Sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu. Hendak melanjutkan perjalanan. Saudara, Daud hanya memotong puncak jubah Saul. Daud tidak membunuh Saul. Daud bertindak dengan apa di sini? Cerdas, terampil, bijaksana. Karena dia punya Roh Kudus ini, jubah ini. Dia bisa berlaku apa? Behave wisely. Berlaku bijaksana. Daud mendapat pengertian. Kalau dia bunuh Saul, dia mungkin berhasil naik menjadi seorang raja. Tetapi itu adalah sebuah apa? Kudeta berdarah. Daud mengerti bahwa ya kan dia tidak mau lakukan itu. Saudaraku, memang nih orang ini rendah hati. Seperti perkataannya Yohanes Pembaptis, masih ingat gak saudara? Yohanes 3 ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya apa? Daud tidak mau mengambil dengan tangannya sendiri. Dia nunggu waktu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikannya kepada dirinya. Inilah bukti kerendahan hati Daud. Seperti perkataan Yohanes Pembaptis. Ini orang rendah hati. Daud tahu Saul ini orang yang diurapi. Dia tidak mau menjamah atau membunuh orang yang diurapi. Ya kita gak mungkin membunuh orang yang diurapi kadang, ya saudaraku. Tapi seringkali kita bunuh saudara kesempatannya. Kita bunuh karakternya. Kita bunuh nama baiknya. Kita bunuh pelayanannya. Kita hancurkan, kita bunuh semua. Kita tutup semua rezekinya. Kita tutup semua. Saudaraku, kita ngomong yang jelek-jelek tentang orang itu. Supaya orang tidak lagi mau. Saudara, jangan jamah jubah orang yang diurapi. Ini yang dibuat oleh Daud. Kalau kita punya jubah, saudaraku, kita kenakan jubah, saudaraku, yang diberikan Tuhan. Maka kita akan bisa punya apa? Kunci Daud. Ini yang membuat Tuhan pakai istilah ketika dia mau buka pintu surga. Supaya saudara, segala berkat dan kehidupan mengalir atas umatnya. Ketika dia mau tutup pintu neraka supaya kematian dan kebinasaan tidak terjadi, dia pakai istilah kunci Daud. Kenapa? Daud seseorang yang benar-benar hatinya tuh tergantung Tuhan tuh maunya apa. Ini hatinya yang lembut dan luar biasa. Dia nggak izinkan hatinya ketika dia berdebar-debar, dia hajar terus. Ini yang namanya orang yang mau hidup dengan apa? Hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menasehati kita, ya kan, supaya kita bisa mengenakan sebuah jubah yang namanya jubah kelahiran baru atau jubah kebenaran. Karena kita adalah ciptaan yang baru, dikenal sebagai manusia baru, yaitu orang yang dipilih, dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Coba kita buka Kolose 3 ayat 12. Ini ayatnya saudara. Coba kita akan lihat di sini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah
yang dikuduskan dan yang dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jubah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan adalah jubah yang membuat kita bisa berlaku cerdas, terampil, bijaksana, yang mengerti. Katakan amin. Jadi kenapa saya bilang ini jubah? Karena dia kata kenakanlah. Saudara, kata mengenakan ini katakan jubah. Nah, kalau saudara pakai jubah, kalau orang zaman dulu pakai jubah, kira-kira pakai jubah tuh mulanya tuh dari tangan dulu atau dari kepala dulu? Zaman dulu belum ada teknologi rosleting. Saudara, mungkin belum ada teknologi kancing. Saudaraku. Ya kan, semua jubah itu seperti kayak kain aja gitu, saudaraku. Dia tak gitu. Dari kepala. Ini bicara tentang apa? Kalau kenakan jubah, dia bilang, coba kenakanlah belas kasihan. Kenakan di mana? Kenakan. Mikirnya belas kasihan. Kalau lihat orang, harus ada belas kasihan. Ketika lihat dan mikir, ada kemurahan. Ketika kita lihat, berpikir, ada kerendahan hati. Bergantung sama Tuhan. Kalau lihat dan mikir, ada kelemah lembutan. Ada itu namanya jubah ini. Kalau zaman perjanjian baru, zaman sekarang, ya saudara, jubah ini yang kita pakai. Kita nggak perlu pakai daster, kayak daster di jubah-jubah yang zaman dulu tuh saudara, orang-orang ya kan seperti itu kan. Kita nggak perlu pakai jubah itu. Jubah itu digunakan di sini, di pikiran. Katakan amin. Ya kan sekarang kan di Indonesia sudah banyak orang pakai jubah ya saudara, yang pakai istilah daster gitu saudara. Ya kan pakaian-pakaian Timur Tengah, itu yang dimaksud itu saudaraku. Sebenarnya kita nggak usah pakai itu. Saudara, jubah yang dimaksud itu di pikiran. Yang mengerti katakan amin. Ada belas kasihan. Ketika saudara mau dapat kunci Daud, Tuhan mau bilang, kamu harus kenakan jubah. Jubah apa? Jubah belas kasihan. Jubah kemurahan. Jubah kerendahan hati. Jubah kelemah lembutan. Jubah apa? Kesabaran. Katakan amin. Ini 5. Angka 5 selalu bicara tentang apa? Anugerah, kasih karunia. Itu selalu. Nah, saya nih kemarin berdoa. Saya gumuli tentang jubah ini saudaraku. Tuhan, apa yang terjadi kalau kami pakai jubah ini? Jubah ciptaan baru. Jubah kebenaran. Apa sih maksudnya jubah kebenaran? Kita selalu punya pikiran yang apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Yuk kita ikutin saya, mau gak saudara? Katakan seperti saya berbicara, mau gak saudara? Kita kenakan apa? Di dalam pikiran. Setiap hari kita harus doakan ini. Tuhan, ya kan? Biarlah ya Tuhan dalam pikiranku ada belas kasihan. Katakan belas kasihan. Katakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Jubah ini yang Tuhan mau pakaikan buat kita. Sekarang kita mau gak menerima dan mengenakan ini? Kalau saudara mau menerima dan mengenakan ini, maka Tuhan akan berikan kunci Daud. Ketika saudara maka, aku buka dalam nama Yesus, aku tutup dalam nama Yesus, maka apa yang saudara ucapkan itu bisa terjadi. Yang ngerti katakan amin. Ini otoritas. Nah sekarang, di dalam Yesaya pasal 61 ayat 10, itu dijelaskan lagi saudara, tentang jubah. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan apa? Pakaian keselamatan kepadaku. Dan apa? Menyelubungi aku. Dengan apa? Jubah kebenaran. Kalau selubung itu gimana sih saudara? Selubungin. Dari atas sampai bawah. Jubah tuh mulai dari atas sampai ke bawah. Dari mulai kepala, dari kena kepala unsur kepala ada apa? Di situ ada mata. Belas kasihan, kesabaran, lemah lembutan, kerendahan hati. Saudaraku, kesabaran. Dan ada mata, ada telinga, kita dengar dengan cara dengar kita. Ada perkataan kita ngomong. Ada pikiran di situ, saudara. Terus.
Masuk ke tangan, kenain, masuk ke tangan. Tangan juga harus ada belas kasihan tangan. Terus sampai ke, karena kita bukan budak, kalau jubah budak, apa beda jubah budak sama jubah orang merdeka? Beda. Jubah budak tuh cingkrang. Kalau budak cingkrang, kalau orang merdeka sampai bawah. Raja nggak ada yang cingkrang jubahnya. Saudaraku. Ya saudaraku. Jadi sampai ke lutut tanah. Itu artinya apa? Jubah ini bicara tentang apa? Seluruh aspek tubuh ini, seluruh keberadaan ini, itu memang diselubungi dengan kebenaran. Apa yang disebut kebenaran itu? Yang kita sebut apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini 5 hal ini yang harus kita doakan, supaya ini yang kita pikirkan, ini yang kita mau dengarkan, ini yang mau kita lihat, ini yang kita mau ucapkan, ini yang mau kita kerjakan oleh tangan kita, dan jalan hidup kita mau seperti itu. Saudaraku, nah di sini dikatakan saudara, dia menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang mengenakan perhiasan. Ayat 10. Saudara, awalnya kemarin saya baca Yesaya 61 itu ayat dari ayat 1. Sampai ayat 10 saya baca. Berhenti sampai 10. Kayak dipimpin Roh Kudus. Coba kamu lihat ya, ayat 10. Ayat 10. Aku bersuka cita di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam, sebab ia mengenakan pakaian. Kenapa kau seneng nih kasih pakaian keselamatan, jubah kebenaran? Rupanya ada 7 berkat saudaraku yang Allah sediakan kepada orang-orang yang mau menerima dan mengenakan jubah kebenaran. Saudara mau ini? Nih, dari mana ayatnya? Ayat 1 dan ayat 2. Saudara dan saya, kita akan menerima pengurapan untuk melayani Tuhan dan memberitakan kabar baik. Itu ayat 1-nya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Orang-orang sengsara. Ini hanya bisa kalau ada belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini jubah ini. Tuhan akan, kalau saudara dikenakan jubah ini, Tuhan akan pakai saudara. Untuk apa? Di sini karena memberitakan, merawat orang-orang yang remuk hati. Saya tahu bahwa saudara jemaat Menara Doa, yang hadir di Menara Doa banyak juga yang remuk hati hari-hari ini. Lihat orang yang dikasihi sakit. Remuk hati saudara. Saudara lihat keadaan, pekerjaan, bisnis, ekonomi. Saya remuk hatinya. Gimana ini? Tapi saya mau kasih tahu, saudaraku yang Kristus, Tuhan tuh dekat sama orang yang remuk hatinya. Amin. Ini Tuhan mau bebaskan orang-orang tawanan, orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang Tuhan mau pakai. Saudara mau gak dipakai Tuhan? Katakan amin saudara. Pada saat saudara menerima dan memakai jubah ini, jubah kebenaran ini, ya, jubah kebenaran singkatnya, kalau Daud tuh pakai jubahnya Yonatan sampai dia bisa behave wisely. Saudara akan behave wisely kalau saudara kenakan apa? 5 unsur ini. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kenapa saya sengaja ulang? Karena ini jubah yang harus kita pakai tiap hari. Yang harus kita pikirkan. Pakai jubah itu pikirkan. Yang kedua, ayat 3. Yesaya 61 ayat 3 katakan ini. Kita akan menerima damai sejahtera dan sukacita. Kita baca ayatnya saudara. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala. Perhiasan kepala itu apa? Lambang apa? Kehormatan. Apa perhiasan kepala Ratu Elizabeth? Mahkotanya. Ganti apa? Abu. Abu bicara apa? Kesia-siaan. Sia-sia. Hina. Mungkin saudara terus dihina, diejek, dibully. Saudara selalu gagal dan putus asa.
Debu abu bicara tentang apa? Kita bicara itu bukan makanan daripada iblis. Kok jadi santapan iblis selalu kayaknya. Selalu bicara tentang kematian. Itu abu. Dengar baik saudara. Di sini ketika kita kenakan jubah yang dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan pada saudara perhiasan kepala ganti abu. Yang percaya katakan amin. Minyak untuk pesta. Ini bicara apa? Sukacita. Ganti kain kabung, duka cita. Nyanyian puji-pujian, ini bicara apa? Roh iman, ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yang katakan amin. Saudara akan menerima apa? Damai dan sukacita ini. Amin. Yang ketiga, kita akan membawa hadirat Tuhan dan mengubah hidup banyak orang. Saudara akan membawa hadirat Allah dan mengubah hidup banyak orang. Saudara bisa membawa hadirat, membangun atmosfer di mana saudara hadir, di mana saudara berbicara. Di situ ada hadirat Allah yang akan mengubah hidup orang lain. Katakan amin saudara. Di sini nubuatannya adalah apa? Ayat 4. Mereka, saudara akan membangun reruntuhan. Apa reruntuhan? Bicara tentang hidup yang jauh dari Tuhan, yang tidak ada mesbah. Sudah berabad-abad. Di mana tidak ada mesbah, tidak ada mesbah doa, pujian, penyembahan. Di situ tidak ada hadirat Allah. Di mana tidak ada hadirat Allah, tidak ada Allah. Disitulah hidup yang sia-sia seperti debu. Hidup yang hanya menderita kesedihan, kekosongan, kekeringan. Dengar baik, saudara akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi apa? Sunyi. Tidak ada pujian penyembahan. Tidak ada doa-doa. Tempat-tempat itu. Tempat itu bicara tentang hidup seseorang. Keluarga yang tidak ada doa itu tempat-tempat yang sunyi. Bicara bukan tempat yang jauh yang gak ada orangnya. Tempat sunyi adalah di mata Tuhan adalah tempat di mana tidak ada pujian penyembahan. Tidak ada doa-doa yang naik. Itulah tempat sunyi. Tempat sunyi adalah tempat di mana tidak ada hadirat Allah di sana. Tidak ada damai sejahtera Allah di sana. Itulah yang Tuhan akan mau pakai saudara. Yang percaya katakan amin. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi. Saya bahasnya dari sisi rohani. Tapi kita udah tahu ya kan? Sesuatu yang rohani itu bisa punya dampak kepada sesuatu yang apa? Materi. Katakan amin. Yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itulah yang menentukan apa yang kelihatan. Yang kelihatan ditentukan dengan yang tidak kelihatan. Itu Alkitab bilang. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Yang tidak kelihatan itu perkataan tidak kelihatan. Yang saudara, perkataan tidak kelihatan. Tapi perkataan kita bisa menghasilkan sesuatu yang kelihatan. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin saudara. Ya kan? Ya, jadi yang kelihatan yang saudara tidak inginkan ini terjadi. Saudara bisa ubah itu dengan apa? Dengan yang tidak kelihatan. Dengan kata-kata saudara. Dengan pikiran saudara. Saudara. Ini artinya di sana. Ya kan? Kota-kota sunyi. Saya percaya saudara juga akan dipakai Tuhan untuk membangun. Untuk membangun kehidupan-kehidupan. Yang keempat. Saudara, Yesaya 61 ayat 5 katakan gini. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombanya. Dan orang-orang asing akan bekerja bagi kamu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Orang luar akan melayani kamu. Artinya apa di sini? Saudara akan mendapatkan apa? Golden connection. Orang-orang akan menghubungkan saudara dengan apa? Penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan kirim orang-orang melayani saudara. Sebagai apa? Gembala kambing domba. Jadi kerjaan saudara ada yang ngerjain. Itu maksudnya. Kambing domba kan harusnya saudara yang gembalain. Tapi ada orang yang kerjain. Orang asing. Orang yang saudara gak nyangka, gak kenal. Itu akan kerja buat saudara. Sebagai apa? Petani dan tukang kebun anggur. Yang bikin saudara bisa sukacita. Wow, ini berkat. Pakai ya jubah itu saudaraku. Yang kelima, berkat yang kelima apa? Yesaya 61 ayat 6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegang diri dengan segala harta benda mereka. Saudara akan jadi imam. Jadi pelayan Tuhan.
yang apa? Yang akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Wow, ini janji Tuhan buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan, saudara jadi imam. Berapa hari ini waktu kami Zoom meeting, ya cool. Ada dokter di situ, ada perawat dan lain sebagainya, saudaraku. Tiba-tiba Roh Kudus tuh omong lagi sama saya, ungkapkan bahwa kita tuh perlu. Saya bilang, kita ini perlu untuk apa? Berdoa, syafaat untuk para dokter, para perawat, petugas-petugas yang ada di rumah sakit seperti di lab dan lain sebagainya. Mereka yang bekerja di rumah sakit, di klinik atau dimanapun dalam kesehatan masa-masa sekarang ini. Ya kan? Karena mereka ini garda terdepan. Kalau yang namanya garda terdepan atau pasukan-pasukan ini yang kena luka, kena sakit. Jadi orang sakit siapa yang layani? Kan bukan kita nggak bisa. Oleh karena kita perlu berdoa. Kita harus jadi apa? Imam Allah. Harus jadi imam Allah. Saudara seberapa banyak saudara bisa kenal dokter, perawat dan lain sebagainya. Saudara bisa berdoa buat mereka. Saudara bisa hubungi mereka. Saudara bisa memberkati mereka. Kuatkan mereka. Saudara dipakai Tuhan untuk jadi imam-imam Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Yang akan dampaknya adalah apa? Mungkin mereka tidak bisa balas, tapi Tuhan janji engkau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Yang keenam, saudara, ayat 7 dan ayat 8. Sebagai ganti kamu akan mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberikan upahmu yang dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan engkau. Katakan amin. Ini artinya apa? Kita akan mengalami pemulihan seutuhnya atas segala sesuatu yang pernah hilang atas hidup kita. Katakan amin. Apa yang hilang dalam hidup saudara? Mungkin uang kah saudara ditipu? Saudara mengalami kerugian kah? Saudara kehilangan apapun. Ini janji Tuhan. Sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti noda, luda dan menjadi bagianmu, kamu akan mendapat apa? Warisan 2 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Aku akan memberikanmu upah yang tepat. Kalau bos saudara tidak menggaji, tidak memberi hak saudara dengan tepat, Allah adalah Tuhan, kita adalah Tuhan keadilan, Tuhan yang adil. Dia akan berikan upah yang tepat buat saudara. Yang percaya katakan amin. Yang ketujuh, yang terakhir, ayat yang ke-9, keturunanmu. Nah ini bicara tentang, kalau bicara keturunan bicara apa? Berkat kekal ini. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Anak-anak saudara, cucu saudara akan menjadi orang yang terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Yang ketujuh artinya apa? Saudara akan menerima sebuah berkat Tuhan yang abadi. Tadi sebelum menara doa, kami sharing dengan para pengerja di gereja ini saudara, teman-teman. Ya, kita harus berdoa, kita harus minta. Ya kan, bahwa anak-anak kita akan melayani bukan cuma di kotanya, bukan cuma di bangsanya, tapi dia akan bisa melayani untuk bangsa-bangsa, untuk secara internasional. Katakan amin. Ada badan-badan internasional, saudaraku. Ya kan saudara, badan PBB di bidang kesehatan, yang kita bilang WHO, yang kita kenal. Untuk anak-anak UNESCO kah, saudaraku. Untuk segala macam. Yang saudaraku, kita bisa berdoa. Anak-anak kita bisa kerja di Bank Dunia, mungkin jadi presiden Bank Dunia, menjadi presiden di IMF, siapa? Saya percaya ini waktunya. Kalau saudara dapatkan jubah ini, ada 7 berkat ini, yang saudara bisa baca ulang, saudara bisa renungkan ulang. Ini menjadi pokok doa saudara. Saya percaya apapun yang didoakan, terus didoakan, akan muncul yang namanya iman. Dari iman muncul yang namanya pengharapan. Dari pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, pengharapannya tidak akan mengecewakan. Saya berdoa saudara, saudara mendapatkan jubah ini.
saudara jubah kebenaran ini, saudara akan menerima kunci Daud. Saya percaya apa yang saudara tutup, tidak akan ada yang bisa membukanya. Apa yang saudara buka, itu semuanya akan terbuka. Di dalam nama Yesus, apa yang tertutup akan tetap tertutup. Saya percaya berkat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Hari ini bangkit dan menjadi terang. Allah memberkati kita semuanya. Tuhan akan memakai kita semuanya. Di dalam nama Yesus, amin.